artikulasi tiga tulang, yaitu humerus, tulang lengan atas, radius tulang lengan bawah yang lebih kecil pada sisi yang sama dengan ibu jari, dan ulna atau hasta, tulang yang lebih besar di lengan bawah pada sisi berlawanan dari ibu jari. Tulang siku disokong oleh ligamen dan tendon, otot saraf, dan pembuluh darah. Yang pertama ada tulang humerus. Humerus atau tulang lengan atas membentuk bagian atas sendi. Ujung bawah humerus terbagi menjadi dua tonjolan tulang yang dikenal sebagai epicondylus medial dan lateral, yang dapat dirasakan di kedua sisi sendi siku. Ada beberapa istilah penting yang perlu diketahui terkait anatomi humerus. 1. Proksimal, bagian atas humerus yang paling dekat dengan bahu. 2. Badan atau batang, bagian tengah yang panjang dari humerus. Dan ketiga, distal, area bawah humerus yang paling dekat dengan siku. Bagian-bagian humerus, yang pertama ada kepala atau kaput, yaitu area bundar pada humerus proksimal berinteraksi dengan tulang belikat atau skapula untuk membentuk sendi bahu. Yang kedua ada tuberkel, yaitu daerah tulang humerus berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot-otot sendi bahu. Kita memiliki dua tuberkel, yaitu tuberkel mayor dan minor. Yang ketiga ada leher bedah. Bagian ini terletak di pangkal humerus proksimal dan merupakan situs umum untuk patah tulang. Yang keempat ada epicondylus, yaitu tonjolan tulang di bagian distal ujung bawah humerus. Kita memiliki dua epicondylus medial dan lateral. Mereka ini berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot-otot lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Yang kelima ada troklea, yaitu bagian humerus distal yang berinteraksi dengan tulang ulna di lengan bawah. Yang keenam ada capitulum, yaitu bagian humerus yang berinteraksi dengan tulang radius lengan bawah. Dan yang ketujuh ada fossa. Kita memiliki 3 fossa yang merupakan lekukan yang membantu mengakomodasi tulang lengan bawah saat sendi siku digerakkan. Kemudian ada tulang radius atau pengumpil. Radius adalah tulang lengan bawah yang lebih kecil yang terletak di permukaan luar sendi. Kepala radius berbentuk melingkar dan berongga yang memungkinkan gerakan dengan humerus. Artikulasi antara ulna dan radius membantu lengan bawah untuk berputar. Tulang pengumpil termasuk jenis tulang pipa. Rata-rata orang dewasa memiliki tulang ini dengan panjang 24,5 cm. Namun, tulang pengumpil lebih pendek dibandingkan dengan tulang hasta. Tulang ini memiliki pangkal yang kecil untuk melekat dengan tulang hasta melalui persendian siku. Kemudian, semakin ke bawah, badan tulang pengumpil akan semakin melebar dan membentuk persendian pergelangan tangan. Di sini bisa kita lihat pada ujung atas tulang pengumpil terdapat bagian yang khas, yakni bonggol tulang dengan bentuk bundar. Bonggol tulang tersebut disebut dengan caput radii atau kepala radius. Permukaan caput sendiri bersendi dengan capitulum di tulang lengan atas. Di sekeliling caput akan bersendi dengan tulang hasta. Adapun di dekat caput terdapat struktur kasar yang biasanya disebut dengan tuberositas radii. Adapun badan tulang pengumpil memiliki enteroseus atau tulang yang menghadap ke tulang hasta yang tajam. Pada ujung bawah tulang terdapat penonjolan processus theolodeus ke arah distal. Terdapat struktur kasar yang kecil pada permukaan posterior yang disebut dengan tuberculum dorsalis. Yang ketiga ada tulang hasta atau yang disebut dengan ulna, merupakan salah satu dari dua tulang yang menyusun lengan bawah. Tulang hasta terletak tepat di satu garis lurus dengan kelingking dan bagian atasnya membentuk sendi siku bersama dengan humerus atau tulang lengan atas. Tulang hasta juga bekerja sama dengan radius atau tulang pengumpil agar pergelangan tangan dapat melakukan gerakan memutar. Tulang hasta, humerus, radius, karpal, metakarpal, dan falang merupakan golongan rangka apendikular atau rangka yang menyusun anggota gerak tubuh. Di sini bisa kita lihat ujung atas ulna memiliki ciri khas yang membedakannya dari tulang lainnya, termasuk tulang radius yang serupa. Bagian atas ulna membentuk tonjolan berbentuk C yang terdiri dari taki radial dan taki trochlearis. Seperti namanya, taki radial adalah titik tempat tulang radius menyatu dengan ulna. Kedua struktur ini bertumpu satu sama lain dan bergabung membentuk lengan bawah. Taki ini memungkinkan tulang radius bergerak dengan lancar dan bebas pada ulna yang memungkinkan rotasi lengan bawah. Taki trochlearis adalah area tempat humerus bergabung dengan ulna. Penyatuan ini terjadi di dekat sendi siku, tempat humerus dari bagian atas lengan berakhir dan ulna dari bagian bawah lengan dimulai.